Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ningsi dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan, angkatan 2024. Di sini saya akan membahas mengenai sistem pemilu di negara-negara ASEAN. Sistem pemilu di negara-negara ASEAN memiliki variasi tergantung pada struktur pemerintahan, sistem politik, dan tradisional hukum masing-masing negara. Berikut adalah perbandingan sistem pemilu di beberapa negara. Yang pertama, Indonesia. Sistem pemerintahannya yaitu presidensial, sistem pemilunya legislatif dan eksekutif, dan ciri-ciri utamanya adalah pemilu dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan presiden. Yang kedua, Malaysia. Sistem pemerintahannya adalah parlemen monarki konstitusional. Sistem pemilunya adalah legislatif. Sistem mayoritas pluralitas dalam satu putaran. Untuk Dewan Rakyat, ciri-ciri utamanya adalah pemilu untuk anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat berlangsung setiap 5 tahun sekali. Yang ketiga, Singapura. Sistem pemerintahan ini menganut sistem parlemen republik. Sistem pemilunya legislatif dan eksekutif. Dan ciri-ciri utamanya adalah pemilu cenderung terpusat pada partai politik. Yang keempat, Thailand. Sistem pemerintahan parlemen monarki konstitusional. Sistem pemilunya legislatif dan eksekutif. Legislatif adalah kombinasi sistem proporsional dan mayoritas, sedangkan eksekutif perdana menteri dipilih oleh parlemen. Ciri-ciri utamanya adalah pemilu menggunakan sistem campuran antar distrik dan daftar partai. Yang kelima, sistem pemerintah Filipina. Sistem pemerintahan ini yaitu presidensial. Sistem pemilunya legislatif dan eksekutif. Legislatif adalah sistem mayoritas populatis atau Dewan Perwakilan dan sistem proporsional untuk partai-partai minoritas. Sedangkan eksekutif adalah presiden dipilih untuk rakyat. Ciri-ciri utamanya adalah pemilu berlangsung setiap 6 tahun untuk presiden dan setiap 3 tahun untuk legislatif. Yang keenam, ada negara Vietnam, yaitu sistem pemerintahannya adalah komunis. Sistem pemilu legislatif atau sistem pemilu satu partai. Ciri-ciri utamanya yaitu hanya satu partai politik yaitu Partai Komunis Vietnam. Yang ketujuh, ada negara Brunei Darussalam. Sistem pemerintahan ini menganut sistem monarko absolut atau sistem pemilihnya tidak ada pemilu untuk memilih pemimpin nasional atau majelis legislatif ditunjukkan oleh sultan. Ciri utamanya adalah sultan memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahannya. Yang kedelapan, negara Laos. Sistem pemerintahannya yaitu komunis. Sistem pemilunya legislatif. Sistem pemilu satu partai. Ciri utamanya Partai Revolusioner Rakyat Laos atau LPRP adalah satu-satunya partai yang berkuasa. Yang kesembilan, ada Myanmar, yaitu sistem pemerintahannya federal semi militer atau berubah-ubah pasca kudeta. Sistem pemilu ini ada legislatif, sistem mayoritas atau pluralitas. Ciri utamanya pemilu sering tergantung oleh intervensi militer. Yang ke-10 ada negara Kamboja. Sistem pemerintahan ini menganut monarki konstitusional atau sistem pemilunya legislatif, sistem proporsional tertutup. Ciri utamanya pemilu sering didominasi oleh partai berkuasa, yaitu Partai Rakyat Kamboja. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu 1. Sistem proporsional dianut oleh negara Indonesia dan Kamboja. Sistem mayoritas pluralitas dianut oleh Malaysia, Filipina, Singapura, serta Thailand. Dan sistem satu partai dianut oleh negara Vietnam dan Laos tanpa pemilu langsung dianut oleh negara Brunei. Keberagaman sistem pemilu ini mencerminkan perbedaan dalam struktur politik, tradisi, dan nilai yang dianut oleh masing-masing negara di ASEAN. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.